Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas metodologi pendidikan saya. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri. Nama saya Rolenta Vina Lexia Gurning, NIM 118190066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 5 tugas jurnal, mereview jurnal, yaitu yang pertama, penulisnya ialah Dino Rimanto dan Bambang Cahyadi, di mana tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis paparan kebisingan kerja dan penggunaan alat pelindung diri kebisingan pada beberapa industri yang berbeda di Jakarta, dengan data sampel dan indikatornya, yaitu untuk sampel penelitian responden yang dipilih sebanyak 400 orang pekerja secara acak pada 3 lingkungan kerja industri yang berbeda seperti permesinan, industri daur ulang, biji plastik, dan industri konveksi, di mana terdiri dari 325 orang pria dan 25 orang wanita. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan pengukuran kebisingan. Kemudian, metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan mencatat setiap 5 detik dalam 10 menit pengukuran, di mana pengukuran dilakukan di 3 lingkungan industri, yaitu di permesinan, industri daur ulang biji plastik, dan industri konveksi. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata untuk setiap lingkungan industri yang sudah diukur kebisingannya menggunakan sound level meter dan dilakukan perbandingan dengan nilai ambang batas sesuai aturan pemerintahan, dan yang terakhir dilakukan analisis. Untuk alat yang digunakan adalah sound level meter atau SLM dan dosimeter kebisingan. Hasil yang didapatkan adalah bahwa industri permesinan memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 97 desibel, sedangkan industri pengolahan biji plastik sebesar 92 desibel, dan industri konveksi sebesar 65 desibel. Untuk proporsi penggunaan APD terbesar adalah wanita, yaitu sekitar 75%, sementara laki-laki sekitar 65%. Sedangkan berdasarkan usia didapatkan informasi bahwa usia responden 25-35 tahun merupakan pengguna APD terbesar, yaitu sekitar 67,8%, dan usia di atas 46 tahun menggunakan APD sekitar 32,2%. Untuk kesimpulannya, yaitu para stakeholder mempunyai peran yang cukup penting dalam upaya mereduksi potensi risiko yang bisa timbul dari paparan tingkat kebisingan pada lingkungan pekerjaan, serta senantiasa memperhatikan faktor-faktor kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada karyawan. Untuk keterbatasan penelitian ini adalah tidak membuat pemetaan kebisingan saat melakukan pengukuran kebisingan dengan menggunakan aplikasi Sarpel. Untuk jurnal yang kedua, yaitu penulisnya Darlani dan Sugiharto. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisa hubungan antara kebisingan dengan gangguan psikologis pekerja, bagian Waving Loom dan Waving Inspection, PT Prima Texco Indonesia. Untuk sampelnya yaitu dari 398 karyawan sub-Waving Loom dan Waving Inspection dipilih karyawan dengan kriteria inklusi dan eksklusi karyawan yang sudah ditentukan, dan terdapat 112 karyawan yang sudah ditentukan. Kemudian dari 112 karyawan dipilih sampel minimal 77 karyawan. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross-sectional, yaitu menjelaskan hubungan antara kebisingan dan gangguan psikologis pada pekerja, yaitu rasa tidak nyaman, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, dan gangguan tidur. Untuk metode pengukuran yang dilakukan, yaitu yang pertama, responden yang berumur 15-40 tahun. Kedua, responden yang tidak menderita tekanan darah tinggi, diabetes, dan trauma berupa benturan pada kepala. Ketiga, responden tidak merokok sebelum tidur minimal 1 jam sebelum tidur. Kemudian responden tidak mengonsumsi kafein sebelum tidur sekurangnya 3-4 jam sebelum tidur. Kelima, responden tidak mengkonsumsi alkohol sebelum tidur. Keenam, jenis kelamin lebih banyak responden laki-laki. Dan untuk analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan Chi-square. Software yang digunakan adalah Microsoft Excel, dan hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa terdapat hubungan antara kebisingan dengan gangguan psikologis di antara rasa tidak nyaman sebesar 0,014, gangguan konsentrasi sebesar 0,04, gangguan emosi sebesar 0,046, dan gangguan tidur sebesar 0,038.
Kemudian untuk kesimpulan, terdapat hubungan antara kebisingan dengan gangguan psikologis pekerja. Untuk keterbatasan penelitian, tidak dilakukan pengukuran kebisingan di tempat tertentu, serta pemetaan pengukuran sehingga bisa melakukan analisis lebih spesifik. Kemudian jurnal ketiga, penulisnya ialah Fitriani Melosari, Henry Sutrisno, Revi Arika, Linda Suwarni, Azwa Nirmala, Yoga Herlambang Windy, Rizka Wibowo. Di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak kebisingan terhadap para pekerja dan mengkaji hubungan antara dampak kebisingan atau gangguan pendengaran dengan karakteristik pekerja, yaitu umur dan masa kerjanya. Untuk teknik pengambilan sampel adalah total sampling, di mana jumlah sampel peneliti sebanyak 25 pekerja di sekitar area washing plant pada saat shift siang. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menerapkan metode observasional dan pendekatan induktif. Untuk metode pengukuran yang dilakukan adalah dengan mengolah data kuesioner menggunakan software SSP dan perhitungan produk momen di mana akan dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas serta uji korelasi antara dua variabel dari data kuesioner yang didapatkan. Uji korelasi pada penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari variabel umur, masa kerja, upaya penanggulangan kebisingan, dan pengetahuan. Sedangkan variabel terikatnya adalah dampak kebisingan dan gangguan pendengaran. Untuk software yang digunakan adalah SPSS dan Microsoft Excel. Dan hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah dampak kebisingan pada pekerja adalah gangguan komunikasi sebesar 75%, gangguan psikologi sebesar 64%, dan gangguan pendengaran sebesar 16%. Berdasarkan hasil analisis SPSS, diketahui bahwa nilai signifikan pada uji korelasi antara umur dan gangguan pendengaran sebesar 0,025, nilai signifikan pada uji korelasi pada masa bekerja dengan gangguan pendengaran adalah 0,00, dan nilai signifikan kedua variabel tersebut lebih kecil daripada tarif signifikansi sebesar 5%. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara dampak kebisingan dengan karakteristik kerja, sehingga direkomendasikan upaya pengendalian kebisingan berupa pemasangan papan informasi, memuat nilai intensitas kebisingan, peningkatan upaya pengawasan penggunaan APD, pemberian penghargaan kepada pekerja yang disiplin menggunakan APD, memperhatikan masa pemakaian airplug dan airmove, serta tanaman yang dapat mereduksi kebisingan. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak membuat pemetaan kebisingan saat melakukan pengukuran, misalnya dengan menggunakan aplikasi server. Untuk jurnal yang keempat adalah penulisnya Haryadi Fenirori Setiawati, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kebisingan dan upaya pengendalian penyakit akibat kerja di area mining PT XYZ Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan populasi pada penelitian ini sejumlah 12 SEG dengan responden masing-masing 5 orang tiap SEG. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observational analitik yang berlokasi di area pertambangan PT XYZ dengan mengelompokkan area sesuai paparan menurut kriteria similar exposure group atau SEG, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu observasi dan wawancara. Untuk metode pengukuran kebisingan dilakukan dengan metode personal sampling, dilakukan menggunakan peralatan H5 yang mengukur rentang suara 70 desibel hingga 140 desibel. Alat yang digunakan adalah noise dosimeter H5, dan hasil penelitian yang didapatkan yaitu pembagian 12 similar exposure group atau SEG di area mining PT XYZ dengan hasil pengukuran kebisingan personal menunjukkan rentang 81,1 sampai 87 desibel dengan SEG tertinggi di area mine batch point dan terendah di SEG mine drill sample. Untuk kesimpulannya, PT XYZ telah melakukan upaya pengendalian kebisingan dengan menggunakan prinsip hierarki kontrol, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi, dan alat pelindung diri. Untuk keterbatasan penelitian ini adalah tidak membuat pemetaan kebisingan saat melakukan pengukuran kebisingan dengan menggunakan aplikasi server. Untuk jurnal yang kelima yaitu penulisnya Rindi Tika Dewanti dan Sudarmaji.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak intensitas kebisingan terhadap gangguan pendengaran petugas laundry. Untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 petugas laundry yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan adalah observational analytic dan metode pengukuran kebisingan menggunakan alat sound level meter atau SLM selama 10 menit pada 13 titik di unit laundry dan pemeriksaan ambang pendengaran dengan tes audiometri yang dibantu oleh petugas poli telinga, hidung, dan tenggorokan di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Alat yang digunakan adalah sound level meter atau SLM dan audiometri test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 75% bagian kerja yang ada di unit laundry memiliki intensitas kebisingan melebihi nilai yang dipersyaratkan dan 12 petugas berada pada bagian tersebut. Untuk kesimpulannya, perlu adanya pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala minimal 1 tahun sekali, alat produksi sumber kebisingan, dan alat pelindung diri atau APD. Untuk keterbatasan penelitian adalah tidak membuat pemetaan kebisingan saat melakukan pengukuran, misalnya dengan menggunakan aplikasi SARCLA. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan